Bank Indonesia bakal kembangkan budidaya bawang merah di Ponpes menuju ekonomi syariah. Probolinggo, CB News Indonesia, Bank Indonesia saat ini tengah gencar untuk mengembangkan perekonomian khususnya ekonomi syariah. Terbaru yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Kota Probolinggo, melalui program pengembangan dan kemandirian ekonomi pesantren, yang bekerja sama dengan tim pendamping dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP, juga bersama Paguyuban Petani Bawang Merah, yang bakal mengembangkan budidaya bawang merah yang dilaksanakan di lingkungan Pondok Pesantren Raudatul Muta'alimin, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023. Manajer Pemberdayaan Usaha Syariah Departemen Ekonomi Bank Indonesia Yasen Taufik Akbar, usai melakukan cek lahan persawahan mengungkapkan, kegiatan ini merupakan cikal bakal kerjasama pertama antara Bank Indonesia dan pesantren. Ini akan menjadi pilot bagi Bank Indonesia untuk bisa melakukan pembinaan kepada pondok pesantren di sini. Yasen Taufik juga mengatakan, ke depan program ini akan terus berlanjut. Sementara mekanisme tetap sama yakni ke pesantren pengembangan ekonomi syariah akan kita kembangkan, dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian di dalam pesantren. Sementara itu Kepala Badan Pesantren, Haji Abdul Aziz menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bank Indonesia, yang sudah hadir di Ponpes kami. Kedua kalinya, Bank Indonesia bakal melakukan penjajakan dalam rangka pembinaan kemandirian ekonomi kepada masyarakat, khususnya di Ponpes kami, untuk melakukan penanaman budidaya bawang merah. Program pengembangan dan kemandirian ekonomi pesantren dari Bank Indonesia ini, sejalan dengan visi dan misi dari Ponpes kami yakni, menjadikan Ponpes yang religius jika ekonomi kuat, akhlak bagus insya Allah masyarakat kita ini aman. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Misi apa sih untuk mengembangkan ekonomi pondok pesantren? Oke, jadi yang pertama kami ingin membantu pondok pesantren melalui dua cara. Yang pertama melalui menghasilkan income atau pendapatan untuk pesantren dalam rangka mendukung biaya operasional. Yang kedua, kita juga sering kali membantu pesantren melalui pendekatan cost reduction. Bagaimana kita bisa mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh pesantren. Oleh karena itu, ada pesantren yang kami bantu langsung masuk ke dalam unit usahanya, seperti yang sedang kita jajaki hari ini. Ada juga pesantren yang kami bantu misalkan penyediaan energinya, misalkan dengan membangun PLTS untuk mengurangi biaya listriknya. Kira-kira itu pola yang ingin kami capai dalam konteks program kemandirian ekonomi pesantren. Nah, untuk yang kali ini apa ya? Untuk yang kali ini kami sedang berfokus pada pengembangan unit usahanya. Bagaimana pesantren Raudatul Muta'alimin Probolinggo ini sedang kami jajaki untuk penguatan pertanian bawang merah, karena pada tahun ini dan ke depan mungkin Bank Indonesia juga akan fokus mengarahkan program kemandirian ekonomi pesantren ini dengan core function dari Bank Indonesia, dengan tugas pokok Bank Indonesia, yaitu mengendalikan inflasi. Oleh karena itu kami mencoba untuk mendorong pesantren bisa belajar untuk bertani terkait dengan komoditas-komoditas yang memang termasuk dalam inflatoir atau yang sering menjadi penyebab inflasi, seperti bawang merah, kemudian padi, kemudian cabai, seterusnya. Maka tahun ini kami mencoba menjajaki Pondok Pesantren Raudatul Muta'alimin ini sebagai pilot project untuk pengembangan model bisnis pertanian bawang merah yang diharapkan nanti juga bisa ditiru atau direplikasi oleh pesantren lain di saat kita sudah nyatakan memang pilot project kita di sini berhasil. Oke, sudah ada berapa pondok pesantren yang dianggap sukses? Saat ini kami sudah membina sekitar 711 pesantren secara Bank Indonesia total, dan memang rata-rata memiliki success rate-nya masing-masing, karena dalam konteks pertanian kami masih tidak sebelum tahun ini kami tidak mewajibkan pesantren untuk mengembangkan unit usaha dalam konteks pertanian pesantren binaan kami, karena sebelumnya kami punya banyak pola, yaitu misalkan dengan pengolahan sampah, terkait dengan program hijau, kemudian kita juga memberikan peluang untuk mendirikan usaha air minum, untuk memenuhi kebutuhan internal pesantren. Macam-macam juga ya? Ya, macam-macam. Nah, maka sejak tahun ini kami berfokus pada pertanian. Oleh karena itu kami masih mengevaluasi bagaimana success rate dari pertanian kalau kita bawa ke dalam lingkungan pesantren. Oke. Harapannya kami melihat
pesantren ke depan harus menjadi pemberdaya ekonomi masyarakat tidak hanya di internal mereka, tapi juga untuk eksternal. Saat ini kita sudah paham bahwa kita pesantren memang dalam konteks Dari pondok pesantren ini apa saja ya untuk mengembangkan potensi santri itu yang dilakukan apa aja? Ya, pesantren ini sudah sejak tahun 2018 melakukan peningkatan skill santri dan pengembangan ekonomi kreatif ya, beberapa produk-produk dan juga potensi yang ada seperti pertanian, seperti peternakan dan juga pertanian di bidang budidaya bawang, sedangkan peternakan itu di bidang ya pengembangan kambing. Sedangkan olahan-olahan makanan itu juga sudah punya produk yang bersertifikat halal. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari BI, Bank Indonesia Jakarta, untuk penjajakan kerjasama di bidang budidaya tanam bawang merah. Dan apa tujuannya? Supaya pesantren itu terus didorong, terus tumbuh kemandirian ekonominya di bidang potensi yang ada. Ya terutama kalau di pesantren kami adalah budidaya bawang merah sebagaimana kultur masyarakat Probolinggo dan potensi sawah yang ada di Probolinggo yang berkaitan dengan pasar bawang itu. Harapannya nanti apa? Kami berharap agar BI betul-betul serius memilih kami dan memberikan pendidikan yang terbaik untuk para santri sehingga nanti ketika santri pulang ke masyarakat ini punya ilmu yang cukup di bidang punya bekal di bidang pertanian sehingga nanti punya kehidupan kemandirian di masyarakat secara ekonomi. Dan itu saya kira. Oke. Dengan siapa Gus? Kemandirian ekonomi di masyarakat. Enggak. Jenengan namanya? Saya Haji Abdul Aziz. Saya di sini sebagai Kepala Badan Usaha Pesantren. Oh, Kepala Badan Usaha ya. Oke, makasih.